warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk para petani. Kembali lagi bersama kita di Mau Bertani Channel. Kali ini kita akan membahas cara melakukan penyadapan karet yang baik dan benar. Tapi sebelum itu, saya harap teman-teman yang lagi menonton video ini agar kiranya menekan tombol subscribe agar mendukung channel ini. Baik yang sudah menekan tombol subscribe, terima kasih banyak. Mudah-mudahan rezekinya makin bertambah, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita melakukan tutorial perihal pertanian, kita harus menyiapkan alat dan bahan seperti ini. Yang pertama, pisau khusus penyadap karet seperti ini berbentuk L, yang ujungnya ini sudah dibengkokkan seperti ini, berbentuk suluran seperti ini. Dan yang kedua, plastik seperti ini, plastik wadah. Kalau saya gunakan ini dari plastik bekas pestisida seperti ini. Dan yang kedua, suluran seperti ini, panjangnya sekitar 10 cm, lebarnya sekitar 4 cm seperti ini. Dan yang keempat, paku sebagai penyangga wadah atau plastik yang tadi seperti ini. Paku berukuran 3-2 cm. Dan yang keempat, maaf saya lupa bawa tali rapiah, tapi sebentar kita gunakan semacam rumput sebagai pengukur diameter. Mungkin hanya itu alat dan bahan. Selanjutnya kita lakukan tata cara penyadapan karet. Sebagai langkah awal kita melakukan penyadapan pohon karet. Yang pertama, kita harus ukur diameter pohon karet yang akan kita sadap seperti ini. Setelah kita melakukan pengukuran diameter, hasil dari pengukuran tersebut kita bagi dua seperti ini. Jadi yang akan kita garis atau sadap itu 1/2 dari diameter pohon karet ini. Ini kita lakukan dalam bentuk miring sekitar 5-10 derajat seperti ini. Kemudian kita beri tanda seperti ini. Sebelah sini, ujung sebelah kirinya kita tandai, dan ujung yang sebelah kanan kita juga tandai seperti ini. Ini tanda dari sebelah kiri atas, dan ini tanda sebelah kanan bawah. Baik, untuk cara selanjutnya yaitu kita lakukan penggarisan. Kita lakukan penggarisan seperti ini. Setelah berbentuk seperti ini, ujung daripada pisau ini kita tancapkan ke dalam seperti ini. Setelah kita melakukan penancapan, plastik yang seperti ini kita bentuk seperti suluran seperti ini. Ini berbentuk suluran. Kemudian kita masukkan ke dalam sini sebagai saluran atau karet yang keluar dari sini turun ke bawah ke wadah seperti ini. Setelah itu, paku yang berukuran 3 cm ini kita tancapkan ke dalam sekitar 5 cm dari ujung suluran ini seperti ini. Tancapkan seperti ini. Kemudian wadah yang kita sudah lubangi sebelah sini kita tempatkan ke paku seperti ini. Setelah berbentuk seperti ini, kita bisa melakukan penggarisan dari atas ke bawah dengan tingkat kemiringan itu sekitar 10 derajat. Agar fungsinya kenapa bisa miring, karena getah yang keluar dari pohon ini bisa tersalurkan dengan cepat ke wadah seperti ini, dari atas ke bawah, dari sisi kiri ke kanan seperti ini. Kemudian tata cara melakukan penggarisan itu seperti ini.
pisau yang kita gunakan ini juga harus memiliki kemiringan sekitar 5-7 derajat. Seperti ini, sebelah sini bang. Sini. Ini 5, perkirakan 5-7 derajat. Seperti ini. Usahakan jangan mengenai kulit atau daging bagian dalam pohon karet. Seperti ini sudah dirasa cukup. Ini tidak mengenai bagian dalam atau daging dari pohon karet. Kenapa? Ketika kita mengenai bagian dalam pohon karet atau kita mengenai kayunya, itu bisa memperhambat getah-getah yang keluar dari kulit pohon karet ini. Mungkin hanya itu sedikit tata cara menyadap pohon karet. Baik, inilah hasil dari penyadapan kita. Ini bisa dikatakan bagus. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan penggarisan itu tidak mengenai batang inti atau daging terdalam, sehingga tidak merusak pohon karet. Seperti ini, karetnya sudah atau getahnya sudah keluar, sudah masuk ke wadah seperti ini. Inilah tujuan dari suluran, itu menyalurkan getah yang dari sini turun ke bawah terus masuk ke wadah ini. Baik sahabat tani, itulah tadi cara singkat melakukan penggarisan atau penyadapan pohon karet. Sedikit pembahasan, pohon karet itu pertama kali tumbuh di Amerika Selatan. Kemudian profesor ternama yang bernama Henry Dackham, itu yang berasal dari Amerika juga, dia mengembangkan pohon karet ke Asia Tenggara, kemudian berkembang lagi ke negara-negara Asia seperti Indonesia, Malaysia sebagai salah satu sumber karet alami. Pohon karet bersifat memiliki cairan berwarna putih berbentuk cair, namun di jam-jam tertentu setelah penyadapan itu bisa berubah menjadi padat ataupun beku. Namun karena sekarang kita berada di bulan 4, memasuki bulan 4, itu kita berada di fase penghujan. Jadi pada saat di musim penghujan itu mungkin banyak petani yang kurang paham bagaimana cara agar getah yang keluar dari pohon karet itu tidak, istilahnya tidak mengalami penurunan karena bercampur dengan air. Ketika karet bercampur dengan air di dalam wadah, yakin dan percaya karet tersebut atau getah tersebut itu tidak bisa padat ataupun beku. Jadi bagaimana caranya agar karet ataupun getah yang keluar dari pohon karet atau hasil penyadapan itu bisa cepat beku? Kita melakukan yang namanya pencampuran salah satu zat yang bisa mempercepat proses pembekuan karet. Tapi untuk pembahasan tersebut kita akan lanjut di video selanjutnya. Maka dari itu sahabat tani yang melihat atau menonton channel ini, ikuti terus perkembangan dari video saya. Mungkin banyak yang bertanya caranya itu bang seperti apa atau bagaimana. Kita akan bahas di video selanjutnya. Mungkin hanya itu, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.